Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan pengukuran. Kalau di minggu kemarin kita sudah bahas mengenai besaran, satuan, serta alat ukur. Nah, kalau minggu ini kita akan bahas mengenai pelaksanaan pengukuran itu sendiri. Nah, pelaksanaan pengukuran yang pertama yaitu adalah pelaksanaan pengukuran panjang. Pelaksanaan pengukuran panjang ini bisa dilakukan dengan berbagai macam alat ukur. Yang pertama yaitu bisa dengan mistar, yang kedua yaitu ada jangka sorong, yang ketiga yaitu ada micrometer screw. Nah, dari mistar dulu. Mistar atau penggaris, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dan mungkin sering melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar ya. Nah, biasanya mistar yang kita gunakan yaitu panjangnya 30 cm. Nah, di sini saya tidak akan membahas terlalu dalam bagaimana cara membaca pengukuran dengan menggunakan mistar. Mungkin kamu juga sudah tahu. Nah, jadi kalau di mistar itu kan ada beberapa goresan-goresan ya. Ada goresan panjang dan ada goresan-goresan pendek atau kecil. Nah, jarak dari goresan panjang yang satu dengan yang lainnya itu adalah 1 cm. Nah, sedangkan jarak dari goresan yang kecil ke goresan kecil yang lainnya yaitu adalah 0,1 cm ya. Nah, jadi skala terkecil yang ada di mistar yaitu adalah 0,1 cm, atau kalau kita ubah ke dalam milimeter itu sama dengan 1 mm ya. Oke, yang kedua yaitu bisa dengan menggunakan jangka sorong. Nah, berbeda dengan mistar, nah mungkin jangka sorong ada yang sudah pernah menggunakan dan mungkin ada juga yang masih asing ya. Nah, biasanya nih kita pakai di laboratorium ya. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang lebih kecil lagi yang tidak bisa digunakan dengan mistar ya. Nah, di jangka sorong ini nanti ada istilahnya skala utama dan skala nonius atau vernier ya. Jadi bisa dilihat bentuk dari jangka sorong. Nah, di jangka sorong ini nanti ada bagian-bagiannya. Ada rahang tetap, ada yaitu rahang geser. Nah, terus kemudian di situ ada skala utama dan ada skala noniusnya. Untuk mengukur diameter dalam itu kita pakai bagian yang di atasnya. Nah, untuk mengukur untuk mengukur diameter luar itu kita bisa gunakan kaki-kakinya itu ya. Nah, kalau tadi di mistar itu skala terkecilnya yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Nah, kalau di jangka sorong ini skala terkecilnya lebih kecil lagi dibandingkan mistar. Nah, jadi kalau di jangka sorong skala terkecilnya yaitu adalah 0,1 mm ya. 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong? Nah, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini hasil pengukuran saya menggunakan jangka sorong ya. Jadi, bagaimana cara menentukan kira-kira ini berapa panjangnya suatu benda ini ya. Nah, di situ kan ada angka untuk skala utamanya itu ada di bagian atas. Nah, yang di bawah itu adalah skala nonius atau skala verniernya. Oke, jadi bagaimana cara untuk membaca skala utama? Nah, skala utama itu yaitu adalah angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala vernier. Nah, di situ sudah saya kasih tanda warna merah ya. Jadi kan itu ada 2. Nah, 2 di sampingnya itu berarti adalah 2,1 cm ya. Nah, jadi untuk skala utamanya itu adalah 2,1 cm. Karena yang paling dekat dengan angka 0 di sebelah kanannya itu adalah ya tadi 2,1 tadi ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara membaca skala vernier atau skala noniusnya? Nah, untuk membaca skala vernier atau nonius, kita bisa lihat. Nah, jadi terdapat satu garis skala utama yang tepat
tepat bertemu dengan satu garis pada skala Nonius atau Vernier. Nah, kita lihat berarti yang benar-benar tepat satu garis ya. Nah, jadi di skala Noniusnya itu yang di bawah itu kan ada 0. Nah, berarti habis dari 0 itu kan ada 1, 2, 3. Nah, berarti 3 di situ adalah skala Nonius atau Verniernya. Nah, berarti habis dari 0 berarti 0,1, 0,2 dan 0,3. Oke, jadi bagaimana cara menghitungnya? Tadi skala utamanya kita sudah dapat, yaitu 2,1 cm. Terus yang kedua, skala Noniusnya kita dapat berarti 0,3 mm. Kemudian 0,3 mm ini supaya kita bisa menghitungnya biar satuannya sama, kita ubah ke dalam cm. Jadi 0,3 mm kita ubah ke dalam cm, yaitu dibagi 10. Nah, jadi hasilnya 0,03 cm. Nah, kalau sudah sama satuannya cm dan cm, baru kita bisa jumlahkan. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, kenapa skala Noniusnya 0,3 mm? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan. Skala terkecil dalam jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Nah, itu ada di dalam skala Noniusnya ya. Jadi makanya skala Nonius di sini adalah 0,3 mm. Jadi dalam satuan milimeter. Oke. Jadi jadi hasil pengukuran itu adalah skala utama ditambah dengan skala Nonius. Skala utamanya itu adalah 2,1 cm, kemudian dijumlahkan dengan skala Noniusnya yaitu 0,03 cm. Jadi hasil pengukuran yang didapat adalah 2,13 atau 2,13 cm. Oke, nah begitu cara membaca jangka sorong. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan micrometer screw. Nah, micrometer screw ini mempunyai ketelitian yang lebih kecil lagi dibandingkan dengan jangka sorong tadi. Kalau tadi jangka sorong 0,1 mm, nah pada micrometer screw ini ketelitiannya, skala terkecilnya yaitu adalah 0,01 mm. Nah, bisa dilihat gambar dari micrometer screw. Nah, di sini ada bagian rahang geser sama rahang tetap. Nah, untuk mengukurnya itu bendanya kita taruh di tengah-tengah ya. Jadi supaya bisa diukur diameternya atau panjangnya. Nah, di situ di sampingnya itu ada skala utama. Nah, di sampingnya lagi yaitu adalah skala Nonius atau skala Verniernya. Nah, baru di sampingnya itu adalah selubung luar dan roda bergerigi. Nah, di bawah itu kan skala utama. Nah, di bawahnya itu ada garis-garis lagi skala yang menyatakan 0,5 mm tadi ya. Nah, jadi berbeda dengan mistar, jangka sorong, dan micrometer screw ya. Kalau micrometer screw bagaimana cara pengukurannya? Oke, jadi sama dalam micrometer screw juga dia punya yang namanya skala utama dan skala Nonius ya. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini, jadi kita lihat di skala utamanya itu yang sebelah sini ya. Jadi yang ada 0, 1, 2, 3, nah itu adalah skala utamanya. Nah, sekarang yang paling ujung. Jadi yang paling mepet sama skala Noniusnya itu adalah angka berapa? Nah, di situ kan ada 0, 1, 2, 3. Nah, berarti sekitaran 3 ya skala utamanya. Oke, sekarang kita lihat garis bawahnya yang di bawah. Nah, ternyata yang di bawahnya ini ada lagi yang mendekati yaitu 3,5. Di situ kan ada 0,5, ada 1,5, ada 2,5, ada 3,5. Nah, tadi udah jelasin dari gambarnya tadi, yang bawahnya itu adalah skalanya 0,5 mili ya. Jadi yang paling ujung yang dekat dengan skala Nonius yaitu adalah 3,5 ya. Jadi kalau misalnya 3,5-nya nggak kelihatan sampai di 3 aja, berarti
skala utamanya 3. Nah, tapi kalau ini dia ujungnya di bawahnya ada garis lagi. Jadi itu skala utamanya 3,5. Nah, skala utamanya ini 3,5 mm. Lalu bagaimana cara mengukur skala noniusnya? Skala noniusnya juga sama tadi seperti jangka sorong. Kita lihat di garis yang berhimpit dengan skala utama. Nah, mungkin agak sedikit berbeda bentuknya ya. Kalau tadi kan di jangka sorong kan itu di bawah ya semua. Kalau ini kan vertikal ya dengan skala utamanya. Nah, kalau kita lihat di skala noniusnya ini di sini ada 15, 20 sama 25. Nah, yang berhimpit dengan skala utama, nah di sini ada 20 ya. Ada angka 20 yang benar-benar sejajar dengan skala utamanya, dengan garis skala utamanya. Oke, jadi kita jumlahin aja. Jadi bagaimana hasil pengukurannya? Nah, untuk skala utama itu tadi kita dapat 3,5 karena yang paling ujung 3,5 mm. Nah, sekarang skala noniusnya itu adalah 20. Nah, tapi di sini 20-nya satuannya apa? Nanti 20 ini dikali dengan 0,01 mm. Kenapa harus dikali 0,01 mm? Tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau skala terkecil dari mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm. Jadi 20 dikali dengan 0,01 mm sama dengan 0,2 mm. Nah, jadi hasil pengukurannya bagaimana? Jadi hasil pengukurannya skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, jadi skala utamanya tadi 3,5 mm, berbeda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi kan dalam sentimeter. Nah, kalau dalam mikrometer skrup ini dia satuannya sudah milimeter, karena kan memang lebih kecil ya. Jadi 3,5 mm ditambah dengan 0,2 mm. Jadi 3,5 ditambah 0,2 sama dengan 3,7 mm. Oke, jadi itu adalah hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup jika hasil pengukurannya seperti ini ya. Nah, mungkin untuk minggu ini sampai di sini aja video hasil pengukurannya. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Oke, saya akhiri video hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.